Barusan gua habis dari acaranya Panasonic Indonesia dan sekaligus gua tadi ngerasain experience menggunakan Panasonic Lumix S5 yang Mark II. Jadi di video kali ini gua pengen ngebahas sedikit kenapa kalian harus membeli Panasonic Lumix S5 Mark II daripada Sony A73, A7C bahkan A74. Dan langsung aja kita bahas. Kenalin nih temen gua, Harry Slow. Gua kenal dia gara-gara dia ngejual lensa Sigma 30mm yang ini. Gua udah bikin kontennya buat kalian. Kenapa dia ngejual lensa plus kamera Sony milik dia? Karena dia mau murtad dari Sony ke Lumix. Apalagi dia memilih S5 sebagai kameranya. Semua konten review rumah, wedding, dokumentasi event, sampai foto bayi yang dia lakuin itu hasil dari Lumix S5. Ini bisa kalian lihat di layar hasilnya. Menurut kalian gimana? Apakah keren? Coba komentar di bawah. Bagus banget bukan? By the way, kalau kalian butuh jasa foto atau nggak video, bisa hubungi Harry juga. Kontaknya ada di bawah di deskripsi. Dulu menurut gua kamera Lumix itu gak akan bisa nyaingin Sony, apalagi dengan line up kameranya yang sedikit pilihannya. Pilihan lensa dan juga aksesoris sama, itu sedikit banget pilihannya. Dan harganya kurang terjangkau menurut gua. Tapi setelah Lumix S5 keluar di tahun 2020 dan harga Sony A7C dan A74 udah nggak masuk kantong lagi. Plus gue udah nyobain kameranya, plus gue udah ngediting hasil footage-nya. Memang kamera Lumix S5 ini rasanya beda banget. Apalagi buat keperluan video. Warnanya udah 10 bit, bisa rekam dengan 3 format output yang berbeda. Bitrate dan size videonya pun lebih beragam daripada kamera Sony. Kalau ngomongin stabilisasinya ini oke juga. Menurut gue di harga 20-30 juta, kalian wajib coba Lumix S5. Alternatif misalkan kalian pengen beli Sony A7C atau enggak A73. Coba deh rasain, gua racunin kalian. Walau menurut gua ada kekurangan di Lumix S5. Yang pertama adalah autofokusnya yang lambat seperti A7 klasik, apalagi di low light. Yang kedua, pilihan lensa pihak ketiganya itu masih sedikit, apalagi di aksesorisnya seperti baterai. Yang ketiga, IBIS-nya itu udah oke, tapi belum sempurna. Dan di hari ini, gua berkesempatan nyobain Lumix S5 yang Mark II yang terbaru. Upgrade dari kamera sebelumnya. Yang dari sisi harga berbanding performa, ini adalah kamera penghancur pasar Sony A73, A7C, dan juga A74. Secara positioning, fitur, performa, dan juga harga, kamera Lumix S5 ini ada di tengah-tengah. Setelah Lumix S5 Mark II keluar, secara fitur dan juga performa ini udah bisa mendekati Sony A74. Kalau kalian lihat harganya ini bersaing banget. Berikut adalah perbandingan spesifikasi ketiganya. Setidaknya ada beberapa poin penting yang harus di-highlight di sini. Kalian bisa lihat di layar. Secara desain, Lumix S5 Mark II gak beda jauh dengan pendahulunya. Yang paling membedakan adalah lebih berat sedikit dan lebih besar bentuknya. Dan ada ventilasi udara di bagian atas yang membuat performa perekaman video ini makin baik lagi. Sekarang ada port HDMI full size di bagian samping. Joysticknya udah mendukung 8 arah, bisa serong-serong sekarang. Untuk input dan juga output ini masih sama aja. Ada mic, audio out, dan juga slot kartu SD. Ada 2 lagi sekarang. Mountingnya pakai Leica L-mount. Yang gue suka banget dengan Panasonic Lumix ini daripada kamera Sony adalah layarnya yang bisa full control. Bisa dipakai akses menu, mau pencet-pencet pengaturan di layarnya ini bisa, dan nentuin titik fokus di layarnya ini bisa juga. Kadang untuk kamera Sony itu terbatas ya untuk touchscreen-nya. Dan sekarang gue mau trial secara terbatas Lumix S5 yang Mark II. Sorry aja nih kalau gue reviewnya nggak maksimal. Kalau kalian pengen lihat review yang maksimal, kalian bisa ke channelnya Gunrock atau nggak ST Media. Bagi kalian yang mau beli Lumix S5 Mark II, linknya ada di bawah di deskripsi. Jangan lupa klik dulu. Performa yang diperbaharui. Yang pertama ada autofocus. Nah, sekarang gue bakal tes autofocusnya. Kalau di Lumix yang lama, autofocusnya itu nggak ngunci banget, apalagi di kondisi low light, dikarenakan
dikarenakan teknologi fokusnya belum PDIF atau Phase Detection Autofocus. Hanya mengandalkan Contrast Detection. Ada 225 titik fokus. Tapi untuk Lumix yang sekarang, yang X5 Mark II, ini udah kenceng banget cuy. Bisa kalian lihat di layar untuk autofokusnya. Cara kerja PDIF adalah kamera menggunakan sensor khusus untuk mendeteksi kontras dari cahaya yang masuk ke lensa. Autofocus sistem PDIF bisa mengunci fokus 0,3 detik. Autofokusnya cepet banget cuy, karena dibantu 779 fokus point. Dan di Lumix S5 Mark II ini juga menambahkan fitur Animal Eye Autofocus Tracking yang sebelumnya agak kurang maksimal gitu di Lumix S5. Kemampuan low light-nya pun ditambah. Yang sebelumnya kayak ISO dia hanya 51.000, sekarang udah 200 ribuan. Itu menambah kemampuannya banget, apalagi di kondisi low light. Yang kedua, 6K Video Resolution. Lumix S5 Mark II ini bisa rekam dengan maksimal resolusi 5900 x 3900 alias 6K. Ini gede banget cuy. Dan kerennya Lumix itu udah menanamkan fitur Open Gate. Kalau di GoPro Open Gate-nya itu 1:1. Kalau di Lumix ini udah 2:3. Dengan framing yang luas, kita bisa editing, cropping lebih leluasa saat post production. Jadi gak usah ribet lagi untuk atur orientasi. Yang ketiga, photo burst-nya udah up to 30 fps. Kalau misalkan di Lumix kemarin itu cuma 7 fps untuk mechanical shutter-nya. Kalau yang sekarang ini bisa foto beruntun sampai 30 fps di electronic shutter-nya dan 9 fps di mechanical. Ini akurat banget. Kalian bisa lihat foto-fotonya. Jadi untuk akurasinya menurut gua ini 80% ke atas lah, bahkan 90% ke atas. Jadi nggak ada momen yang miss, apalagi buat foto sport atau nggak animal. Yang keempat adalah fitur stabilisasinya yang makin baik lagi. Diklaim katanya 200% lebih baik dari versi sebelumnya. Nah ini keren banget. Nah gue udah ngebuktiin juga nih. Di footage yang kalian lihat itu adalah tes stabilisasi dan hasilnya seperti apa. Menurut gue tanpa gimbal, Lumix S5 ini udah bisa ngerekam dengan stabil. Apalagi dipakein gimbal, ini makin stabil lagi menurut gua. Jadi ya misalkan kalian vlogging dan gak mau ribet, gak mau bawa gimbal juga, ini bisa diandalkan cuy kameranya. Yang terpenting kalian pakai lensa yang lebih wide aja, biar stabilisasinya bekerja dengan maksimal. Kenapa Lumix S5 Mark II layak untuk dibeli? Bayangin aja deh, misal kalian punya budget yang mendekati dengan harga Sony A7 III atau enggak A7C, tapi kalian pengen dapat fitur yang lebih banyak, performa lebih oke, dan juga fitur yang bisa mendekati Sony A7 IV. Ya pilihan terbaiknya adalah meminang Lumix X5, apalagi Lumix S5 yang Mark II-nya. Karena banyak banget benefit yang bakal kalian dapatkan, apalagi buat memproduksi konten video. Tapi misalkan kalian beli Lumix S5, kalian harus rela nih, harga lensa dan juga aksesoris Lumix itu masih mahal. Lihat aja di layar, kalau misalkan kita bandingin dengan Sony, ini beda jauh banget. Dan brand-brand pihak ketiga buat lensa dan juga aksesoris ini belum banyak yang bermain di Lumix. Gak seperti ekosistem Sony. Kalau Sony itu misalkan aksesoris dan juga lensa itu banyak yang memproduksi. Mau yang budget sampai yang premium itu banyak pemainnya. Tapi menurut gua kalau kamera ini laku keras bakal banyak pemainnya juga. Apalagi yang ini ya main di adapter gitu. Gua berharap sih ada adapter L mount to E mount yang punya Sony tanpa mengurangi kualitas autofocus dan juga cropping gitu. Jadi misalkan ada, pasar Sony itu bakal hancur dengan seketika menurut gua. Jadi kita bisa beli body Lumix dengan lensa Sony. Soalnya lensa Sony itu ada yang murah juga gitu. Jadi banyak pilihan, apalagi yang manual-manualnya. Menurut gua Sony harus mengatur ulang strategi nih agar pasar full frame-nya tetap laku keras. Menurut gua dengan menurunkan harga A7 III, A7C dan juga A7 IV, mungkin orang yang punya budget pas-pasan bisa memilih kamera tersebut. Dan selama harga Sony A7C dengan Lumix S5 masih mepet berdekatan, ya mending beli Lumix S5 karena lebih banyak benefit yang bakal kita dapatkan. Menurut kalian gimana? Coba kalian komentar di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Link pembelian ada di bawah, jangan lupa klik dulu.